Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pendengar sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah tiba juga saatnya kita ke Ramadan di 1445 Hijriah yang hari ini tepat di hari ke-7. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan puasa kita sejak dari tanggal 1 sampai hari ke-7 ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amalan-amalan lainnya yang terkait dengan Ramadan yang tengah kita jalani sekarang ini. Hadirin pendengar sekalian rahimakumullah, setidaknya 4 hal yang menjadi penyebab Allah perintahkan kita semua untuk berpuasa setahun minimal dalam sekali kita sebagai umat Islam. Pertama, agar setiap kita terbangun rasa ma'iyatullah. Tidak ada jarak lagi kita dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita. Seperti tidak pernah ada jaraknya ikan mujair yang masih mengharapkan hidup dengan air yang mengelilingi dirinya. Hareup tukang luhur handap katuhu kenca luar jero dikurung ku Gusti Allah. Kalau jair dikurung ku air, dikurung ku cai. Andai jair, mujair lepas dari air, matilah dia. Konsumsian padidin. Begitupun kita ketika kita mencoba untuk memberi jarak antara kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa kita raih, yang kita harapkan selain paling tidak mati yakin kita, mati iman kita, mati rasa ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karunia dari Allah yang akan diberikan kepada kita dalam kerangka puasa adalah ilmu laduni, ilmu yang Tuhan sediakan secara langsung tanpa ia harus capek-capek belajar. Semua hanya dikaruniakan Allah untuk mereka yang telah menjadi kekasihnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Puasa kita menuntut kita bertakwa, takwa kita menghantarkan kita ke ilmu laduninya. Tahu setiap kita atas Yusuf alaihissalam, pastilah Yusuf alaihissalatu wassalam dikaruniai ilmu laduni seperti ini. Tampak pada ketika dia didatangi seorang utusan raja yang waktu itu raja bermimpi 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, dan semua para ahli nujum telah dikumpulkan untuk memberi takwil. Ternyata tak seorang pun mampu. Hanya Yusuf alaihissalam dengan ilmu karunia Allahnya atau ilmu laduni tadi, dia sanggup mentakwilkan mimpi raja bahwa di 7 tahun yang akan datang akan terjadi krisis moneter, krisis multidimensi, yang itu semua bisa dipakai alat untuk membangkitkan ekonomi, membangkitkan ya, segala sisi untuk persiapan di 7 tahun yang akan datang di krisis multidimensi yang akan terjadi di Mesir ketika itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ketiga, Al-Furqan. Furqan itu sensorik kita, sensorik rasa. Dengan berpuasa kita akan tajam sensor spiritual kita. Kita akan terbina untuk lebih, bukan sekedar tahu, mengamal mana yang harusnya kita amal, mana yang harusnya kita tinggalkan. Malah bisa kita menstratifikasikan apa yang akan kita agendakan. Ini penting mendesak, ini penting tetapi tidak mendesak, ini tidak penting tetapi mendesak, dan ini tidak penting dan tidak mendesak.
pastinya akan kita mengedepankan setiap amalan yang penting dan mendesak. Kita tidak akan ceroboh dalam segala hal. Yang keempat, makna dipuasakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-taisir. Kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap kita pasti hafal dengan ayat bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah, yang dimana takwa itu adalah produk puasa, Allah akan sediakan jalan keluar serta rezeki yang melimpah dan dari arah yang dia tidak duga-duga. Hal yang demikian semua telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kurnia-Nya. Di surat Ad-Dukhan kita mendapati inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Bahwa Al-Quran diturunkan di malam-malam yang penuh barakah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam-malam itu diawur-awurkan setiap yang penting, yang urgen bagi kebutuhan manusia. Rahmatan min rabbik. Dan itu door prize dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan kita tahun ini untuk lebih lagi dalam kualitas ibadah kita, terutama ibadah puasa kita. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk peroleh semua yang menjadi door prize dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa kita yang lebih mengesankan lagi, lebih terkesan akan keabsahannya. Ibadah kita dalam bentuk sholat fardunya lebih tertib lagi, awal waktu berjamaah di masjid, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tarawih, sholatul lail, hajat, istikharah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Serta mari kita manfaatkan Ramadan kita tahun ini untuk lebih bisa berbagi lagi. Tileletik biasakeun sawarehna harta bikeun bentuk amilin nulekeun sifat amanah tegakkeun. Prinsip dalam kita bersedekah. Kalau kita belum nisab, saeutik pun boleh kita berbagi. Sebut tadi tileletik biasakan untuk berbagi. Sekali lagi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.